Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Nebegah le Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, putra nebegah, wa hadza huwal ahsanu wa huwa ikhtiyaru Ibnil Mubarak wal majmu'u fi riwayataini salasata mi'ata tasbihatin. Fa in shallaha naharan fabi taslimatin wahidatin wa in shallaha lailan fabi taslimataini ahsanu id warada anna sholatal laili masna masna wa in zada ba'da tasbihi qauluhu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa ahsan faqad warada dzalika fi ba'dhi riwayati fahadhihi hiya salatul ma'thurah. Putra maksud ji, artinya nebegah oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bermula dua riwayat, yang kedua ini yaitu yang terlebih baik. Jadi yang kalau disampaikan bak katanya dua boh cara semayang tasbih yang kena pegah. Dua boh cara semayang tasbih. Cara yang pertama ilikut nadu istirahat, yang kedua hanadu istirahat. Jadi 10 ge ba'du istirahat nyutaba ba'deng, sehingga adeng baca tasbih 15 ge. Jadi cara yang kedua nyo yang lebih baik, lebih bagus. Ini kata Imam Ghazali. Kadang-kadang tanya yang tak puputkan lagi yang kedua ataupun nadu istirahat. Buah Imam Ghazali atau yang kedua lebih ge. Hanadu istirahat lain ba'deng je 25 ge baca tasbih. Dan yaitu yang dipilihi akan dia artinya pendapat yang keduanya adalah yang dipilih oleh Sayyidi Abdullah bin Mubarak dan perhimpunan di dalam dua itu pada 4 rakaat itu 300 tasbih ya, dan perhimpunan jumlah adapun jumlah tasbih di dalam dua buah riwayatnya kedua-duanya tetap 300 tasbih ji tetap leher tu ge, cuma cara pubut ji yang berbeda, cara pubut. Maka jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada siang hari, maka yaitu dengan 1 salam jua. Dan jikalau disembahyangkan pada malam hari, maka yaitu dengan 2 salam, yaitu terlebih baik. Lebih baik menyemalam tapubut 2 ge salam. Menyuruh tapubut 3 salam, jadi per rakaat 3 salam maju. Pakan karena datang daripada hadis Nabi SAW bahwasanya sembahyang pada malam itu 2 rakaat. Sembahyang malam masna-masna 2 rakaat. Iji tigeri tanik gabung je sid. Mesti tanik balik tanyakan sembahyang tasbih hura 2 rakaat je. Cuman hana laganya afdal ji. Sabakan hansa, dan sembahyang 2 hansa, hana gebah pika hansa. Jino sembahyang malam dan sembahyang put rakaat aja siga salim je. Sembahyang tasbihnya baik 2 rakaat dan sembahyang put rakaat je siga salim boleh. Cuma hana afdal, yang afdal ji 2. Hanya man gebah. Dan jikalau ditambahi kemudian daripada tasbih itu dengan kata wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka yaitu terlebih baik. Itanya Allahu akbar saya katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenulu untuk yang ke-10 ataupun ke-15 baru tatamah wala haula wala quwwata. Padahal yang afdal tasbih ji kan menan tasbih yang lengkap ji, yang berat sempurna lengkap ji, tetap ba ujung ji tamah wala haula wala quwata illa billah sampai habis. Maka sesungguhnya datang yang demikian itu di dalam setengah daripada riwayat. Laginya ada riwayatnya, nyen ada dalil-dalilnya. Pakan laginya buta baca lebih get ba ujung ji baca tasbih wala haula nyen na riwayat. Kan kagak pegah-pegah, tapi ada dalil-dalil. Ya kan di dalam setengah riwayat daripada beberapa riwayat. Maka sembahyang tasbih itu yaitu yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi SAW dan daripada beberapa perkataan jumhur ulama. Jadi kaifiat sembahyang tasbih nyo adalah memang laginya yang tertera dalam hadis-hadis Rasulullah dan juga perkataan kelompok para ulama, jumhur sekelompok para ulama. Ulama laginya nepegah dan juga hadis-hadis Nabi juga demikian. Ya nyo cara yang pertama, yang kedua. Cara yang kedua lebih telepon dipilih. Bermula riwayat yang kedua ini
iaitu dipilihi lah. Ya, riwayat yang keduanya iaitu cara ji hanadu istirahat. Juga dipilih le kebanyakan ulama ahlu sufi seperti Imam Ghazali, Imam Ahmad, Imam Ahmad saudara Imam Ghazali. Ya, kan Imam Ahmad bin Hanbal berarti maksudnya. Imam Ahmad saudara Imam Ghazali dan Syekh Abi Talib Al-Makki juga demikian, yang mempunyai kitab yang bernama Qutul Qulub, makanan hati, qut, makanan hati, nyanan kitab ke. Pada bicara ilmu tasawuf. Dan Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani, Madani Madinah, Al-Makki Mekah, dan yang lain daripada mereka itu. Ternyata banyak ulama yang memilih cara yang kedua. Cara yang kedua yang ke hanadu istirahat, tipluh genyan ba kedih bakdeng. Jadi sama dengan deng mandum-mandum 25 mangga. Deng pertama 25, kedua kulhe keput mandum 25 mangga. Cuman tempat ji kan tiga baca. Leh baca doa iftitah hinan 15 ge. Leh baca surat entuk 10 ge tu. Entuk bak tasyahud akhir hanale, bak duk-duknya hanale. Apakah hanale? Karena kata ba ke deh hipai. Kata ba bakdeng. Tadi ke di hana taba bakdeng nyannya bak duk. Duk podakeun antara dua ke antara dua sujud duk istirahat. Nyan si hanale ju. Nyan cara yang kedua. Berarti cara yang pertama hana ulama pilih. Tak kala untuk nyau ke. Adapun riwayat yang pertama, biasa yang paling sering terpubuk riwayat pun nadu istirahat idanya. Badang 10 ge sit 15 ge, ke 25 ge 15 ge. Kemudian biasa terpubuk idanya. Nya riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang pertama itu dipilih oleh beberapa ulama ahlul fuqaha. Ulama ahlul fuqaha menurut dalam ilmu fiqah, laginya negaknya dipilih yang betulan ahli fiqah. Jadi makna yang betulan al-fiqah, ulama-ulama rasih sahih, ulama-ulama yang tahqiq hukum dalam kalangan ulama fiqah yang dipilih pendapat pun seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Hanya ke ulama-ulama raya dalam ilmu fiqah, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan lainnya daripada mereka itu. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitab Ar-Rasyih fi Salatit Tasbih. Dan juga nyu katanya la ilm, nyu hauku kata katnya ilikut. Jadi ulama-ulama fiqah yang tukang tahqiq hukum nyu pilih lagi pendapat pun. Jadi untuk beramal terserah katanya. Biasa saja le pilih le ulama-ulama tasawuf pendapat yang kedua, ulama-ulama fiqah pendapat yang pertama. Jadi yang penting na ilmu bak pubut sama yang tasbih pubut dah ju. Hana payah mengebi tele dengku imum le pi watai gotnya watai tanda sama yang tasbih. Ilmu tekana cuma gebi tenya ngak mau kiban cara pubut ngak seragam tagai. Sebab na dua buah cara. Jadi kaifiat sama yang tasbih itu ada dua macam. Ya, nyan ban, nyan kabeh. Jadi nikun le Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitab Ar-Rasyih ba fi salatit tasbih menun ke ide. Wa yambaghi lil muta'abbidi ayyamala bi hadisi Ibni Abbas taratan wa bima amilahu Ibnul Mubarak ukhra. Karena mendua haji na ulama pilih menyemenan cara haji, artinya seyogyanya bagi orang yang beribadah bahwa terkadang ia mengamalkan akan kaifiat sembahyang tasbih di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas ada yang pertama, dan terkadang ia mengamalkan akan kaifiat yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Itu kiranya kedua-dua riwayat itu sabit daripada Nabi SAW. Jadi mendua buah riwayatnya dan bergahi Nabi menyemenan tanya tetap pubut. 3 ge lagi riwayat pun yang ni riwayat li Ibni Abbas, 3 ge lagi yang ni riwayat li Ibnul Mubarak. Karena kedua-duanya itu adalah bersumber dari Rasulullah. Ya, yang persis lagi kiraah mandu betul. Kiraah ke kiraah 7 kan mandu betul. Semuanya bersumber dan diajari oleh Rasulullah. Nya menanti ini. Yang bersih lagi mesti tanya oleh urang. Tungku putra sembahyang witirnya ni jih bak dia insyaallah ju ataupun tu ada jaga tengut tu. Baik letak sembahyang bak dia. Bak letak sembahyang witir. Untuk ahli tak sembahyang tahajud, nya baru tak sembahyang witir. Ya. Yang berdua betul, mendua wajib beramal. Tiga pernah le Rasulullah menyo ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Abu Bakar. Nyo Abu Bakar nyo
So Abu Bakar dengan Umar. Menyo Abu Bakar gebegah agaknya ada sembahyang Isya. Dia pupuk je menyo Umar entuk mentang. Merek urang si orang yang memang gebedah untuk malam entuk mentang sembahyang witir. Tapi menyo orang yang hai kadang-kadang tek han jaga tele kita sembahyang tahajud. Nya sembahyang witir aju. Jadi kedua-duanya benar. Nama dua kita beramal. Nah, yang baik hana witir kawanan. Nah, ka syahdan. Bermula faedah sembahyang tasbihnya. Atai liket ide bab pasal droi tentang masalah sembahyang tasbih, gebegah kaifiat sembahyang tasbih dan dalil tentang sembahyang tasbih serta apa kelebihannya. Ya, nyepak ke gebegah. Kalau gebegah berat le kelebihan sembahyang tasbih. Gebegah tanya ho, bermula faedah sembahyang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak gebegah. Cuman dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh tilmiz murid daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi di dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya. Dengan katanya. Ini dengan kitab dulu. Kitab dengan katanya tadi. Putra keun ya hojuku wa kana Syekhu Qutbil Wujudi Ibni Muhammad Al-Madaniyu katsiran ma ya'muru ni wal muhibbina biha wa yaqulu innaha tujibu ta'siran 'aziman fi taskhiril qulubi wal arwahi wa hiya salatun 'azimatun tujibu insyirahas sadri wa ijra'al lisani wal qalbi bil hikmati wal hifdhi minal a'da'i wa dzakara ba'dha salihin min ahlil kamal inna li hadhihi salati du'aan yud'a biha ba'daha wa huwa du'aul qutbi wa lahu asrarun wa zuhurun wa barakatun wa amimatun wa asrarun khafiyatun wa jaliyatun wa jalbu manafi'i wa daf'u mudhirratin wa hiya min mujarrabatil akabiri zakarahu Syekhu Ahmad Al-Ghazali nafa'allahu bihi intaha. Habis ianya ke artinya tak rujuk arti adalah Syekh Qutbil Wujuh aulia pangkat aulia agaknya Syekh Qutbil Wujuh agaknya Sayyidi Ahmad Al-Qushashi bin Muhammad Al-Madani. Kebanyakan ia menyuruh akan daku nyo nekeun le murid nya nyo ngak mempat persoalan jing empat masalah ji ne pegah le murid murid Syekh Ahmad Al-Qushashi ya nekeun le murid Ahmad Al-Qushashi yaitu adalah Syekh Qutbil Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qushashi. Ahmad Al-Qushashi bin Muhammad Al-Madani geyu baklun kebanyakan ia menyuruh akan daku yang dicerita oleh murid ge murid Ahmad Al-Qushashi ge pegah gurelun yaitu Ahmad Al-Qushashi ge pegah baklun dan akan kekasihnya urur lain sahabat-sahabatnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih ge pegah geyu pubut sembahyang tasbih dan berkata ia bahwasanya berbuat sembahyang tasbih itu mensabitkan taksir yang amat besar pada membaikkan kasiran ma ya'muru wal muhibbin biha yaqulu tujibu taksiran aziman fi taskhiril qulub membaikkan memberi bekasan yang besar dalam hati membaikkan hati dan ruh itu jiwa taskhiril qulubi wal arwah ipai ke lamatan iatu jadi anda pegah li Ahmad Al-Qushashi faedah daripada sembahyang tasbih adalah dapat membaikkan hati dan jiwa. Memang ada para ulama menyatakan jiwa ngati yang saban sabar. Jadi dapat membaikkan hati dan melembutkan akan dia. Ya, banyak-banyak mengerjakan sembahyang tasbih atau benar ke kan pupuk sembahyang tasbih geyu kebanyakan menyuruh ia akan daku sering ge perintah baklun iaitu untuk solat tasbih. Bahkan karena faedahnya kagak berapa faedah sabah. Faedah daripada sembahyang tasbih itu adalah dapat melembutkan, membaikkan hatinya faedah haji. Ya, angke nah hana kakak situn tiga dia dapat lembut hati itu. Sembahyang tasbih kadang-kadang situn tiga. Menyuna bak-bak sabar-sabar tempat titik malam Jumaat. Kagak sih titik malam Jumaat je bedang sembahyang tasbih.
Rumah itu tak pekat sembahyang tasbih titip malam Jumaat, hati jali urus. Titip sembahyang Jumaat ni kata titip malam Jumaat, bukan sembahyang Jumaat, titip malam Jumaat. Hanya kalau mesti pegat yang salangkan kan sabi-sabi kan titip Jumaat, di bulan 3 lah. Hasil anggota aja hasil kerja. Dan sembahyang tasbih itu yaitu sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang kadang-kadang hantar rempak dengan laginya untuk rempak keroi lain ni. Yang ilmu hikmah kan. Yang dengan sebab sembahyang tasbih juga merempak kan. Sering-seringlah mengerjakan solat tasbih. Yang kejut dalam berzikir subhanallah walhamdulillah nyan makna merempak rahsia-rahsia ini. Yang orang yang berzikirnya yang tepu. Hayu yang zikirnya tasbih lengkapnya. Dan terpelihara daripada segala seteru yang lemnya faedah sembahyang tasbih. Faedah daripada sembahyang tasbih merupakan ilmu hikmah kebaga dan terjaga danyo daripada musuh. Nya sebab kagubah faedah-faedah. Dan disebutkan oleh setengah ulama yang saleh-saleh daripada ahlul kamal bahwasanya bagi sembahyang tasbih itu doa yang dibaca dengan dia. Kemudian daripada salam yaitu doa yang dibaca al-Qutbi oleh al-Qutub. Apa itu kutub? Makanya tak pegah benar kena gen kutub benar. Qutbil wujuh yaitu Ahmad Al-Qushayri katanya waliullah. Kutub itu yaitu penghulu segala aulia. Pemimpin para wali qutbi gekeun ataupun kutub gekeun qutbil wujuh. Sehingga dalam silsilah dalam tarikat yang nama tarikat yang memang silsilah. Karena istilah kutub kan yang para wali aulia. Nyaman. Jadi ini pegah putakeun dalam bab sembahyang tasbihnya doa-doa yang sering dibaca oleh para waliullah, di aulia-aulia lagi nya baca doa. Dan bagi doa ini beberapa rahasia. Dan doa ini pula ada kelebihan-kelebihannya, ada rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Hikmah-hikmah droi, kelebihan-kelebihan droi. Itanya dapat untuk tanda ungkapkan rahasia daripada satu amalan dapat tak ungkapkan, tapi menyerta pubut secara mulazamah insyaallah terasa. Dan pegang ada orang pegang. Tapi budak pubut bersering. Masa zikir tahlil kan, aci sering-sering bertahlil yang berempat rahasia aji. Tanda ungkapkan hendak ungkapkan. Persih lagi tanda pegah bak serara urang, makanannya cukup mangat. Dia hendak pernah ibajuh makanannya. Kiba ini fikir je terbayang je kemangat makanannya. Karena mangatnya bak perasaan, kan bak de bak mata, kan bak terdengar bak punyung. Bak perasaan yang menan ke merempak hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan keberkatan-keberkatan di dalam zikir. Tapi bila zikir, kan 3-2 tak berzikir bila je. Zikir apakah tahlil kita baca kan, ataupun zikir-zikir tasbih. Zikir-zikir yang kacok yang mutarikatnya kan, habis-habis dah bacanya merupakan rahasia-rahasia haji, merupakan hikmah-hikmah haji. Iji hurung nyo kalau nak ate ke wate berzikir Pak Haji kadang-kadang terasa, kadang-kadang hanasib. Kadang-kadang goknya wate berzikir han sanggup berzikir. Dia kan sanggup tapi kadang-kadang takun kan han sanggup. Bahkan karena terasa beban dalam jiwa goknya, karena zikir kalimah la ilaha illallah lagi hana cocok hidup bak lidah goknya, karena lidah terasa kuto. Lidahnya cukup kuto karena anggota tubuhnya kan cukup kutonya penuh dosa. Jadi zikirnya adalah zikirkan kalimah yang suci yang sangat mulia sehingga agaknya kadang-kadang mesti krek golem terucap brek mata. Nya bagi-bagi urung yang karasa ya. Nya sampai tok tingkat zuk tu. Gebi oleh Allah Taala menyatatim. Cuma itu apakah hantam pernah lagi yang terasa karena hana tete mana tercoba. Nya zikir-zikir yang musilsilah lebih gak ini, yang mutarikat, yang kacok tarikat. Tapi waktu tak mulazamah dro tu insyaallah teruk lagi nan terasa. Ada nikmatnya dalam berzikir itu adalah suatu rahasia yang disom oleh Allah Taala yang dirasa oleh orang yang berzikir walaupun tak ungkapkan hendak pegah. Beberapa rahasia dan nyata berkatnya itu memang nyata berkat. Nyo mujahino teman dengan go pegah ino kan zikir secara umum baik salah. Ini adalah doa yang dibaca dari para wali tersebut dan nur yang menerangkan hati dan berkah yang am ya. Berempat nur nepuduk oleh Allah Taala nur di dalam hati. Waktu nepegah nepuduk nur di dalam hati baik terbayang tanya gaya cahaya lampu kan. Nurnya ada kala mudah pemahaman. Ada kala deh keagungan Tuhan nyedeh
Han terdoa mu pegah pi apa itu nurnya yang dipeduk oleh Allah Taala. Lagi wate kana ilmu getanyo terang kana, terang dalam pemahaman getanyo nyo betul, nyo salah, nyo jeut, nyo hanajut, nya kenya nur gekeun. Lagi gekeun nur iman. Apakah cahaya cahaya lampu masuk ikan? Kan cahaya lampu masuk nur hino. Yang dengan ilmu iman itu, yang ada cahaya iman itu, tajinguk sesuatu yang diberikan oleh Allah Taala ke gedanyo, sehingga lebih awal lewat terima sesuatu ridha taju kepada ketentuan Tuhan. Han bengih taju le. Pakan karena dia, yang kenya karena nanur, na cahayanya yang beduk le Tuhan latih tanyo. Hanya tak rempak katanya lewat doa, lewat zikir, lewat ilmu iman, le je yang tak rempak. Ada lewat salat malam rempak. Dan rahasia yang ajib-ajib yang tersembunyi. Dan som rahasia berkat yang am, benar menerangkan hati dan keberkahan yang am. Berkat yang am maksudnya mendapat keberkahan secara umum berkat dengan sebab doa-doa benar tanya berkat. Apa makna berkat? Berkatnya adalah ruh selalu dalam kebaikan secara umum kelakuan gedanyo. Ruh dalam kebaikan. Dan rahasia yang ajib-ajib yang tersembunyi. Juga akan merempak rahasia yang ajib, yang mencengangkan, yang mengherankan, yang jika ajib tu, yang tersom di dalam doa tersebut. Dan faedah yang nyata, pokoknya nyata-nyata ju terasa dalam jiwa katanya. Nya merempak je tanya menyutam lazamah merempak. Dengan faedah zikir-zikir pun ataupun doa, dan mendatangkan ia akan beberapa manfaat dan menolakkan ia akan segala mudarat. Lewat doa-doa tersebut pula akan memberi manfaat-manfaat dan menghilangkan segala mudarat. Lagi mudarat karena musuh musuh kan, hanya kan mudarat karena penyakit. Yang kejut nekala lagi urung wate gerajah jin, iplung jin, menalah kira-kira haji. Gerajah urung masruk kagada, adapun urung penyakit gada sihir. Memang nyatkan faedah daripada zikir, faedah daripada ayat-ayat Al-Quran. Danyo kadang-kadang hana teta rajah jin. Pupu yang tak kitanya kau naik ke jin, ke lebut danyo pihak plung kan jin. Nyati rajah danyo, kecarang jin katanya. Nah yang menan, nah yang kan mana iji? Nah yang pihak minah jin. Jadi menurut sijian, hanya terasa memang iji. Menolakkan ia akan mudarat, dan yaitu mujarab yang amat besar seperti disebutkan akan dia. Hai mujarab memang jid kubat doanya, seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad, saudara Imam Al-Ghazali. Jadi saudara Imam Al-Ghazali Ahmad nange, Ahmad nange punya Imam Ghazali Muhammad, saudara ge Ahmad, karena yang cerita-cerita agaknya le saudara ge adik ge Ahmad nan, agaknya Muhammad nan. Jadi yang kenyopat doa sampai belah deh pada doa sampai habis itu, sampai habis babnya. Takun ti ila 3 selapih. Seperti disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad saudara Imam Ghazali, nafa'anallahu taala bihi. Semoga mendapatkan manfaat, semoga gebi manfaat akan ditanya oleh Allah Taala dengan doa tersebut. Adapun dengannya Syekh Ahmad, adapun dengan doa yang gepegah bunayati. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih itu, maka engkau baca nyokonyo doa, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang tiga takun. Kemudian engkau baca, nyata baca alam, ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah ya zakirat zakirin tub alayya taubatan nasuha wa zidni bi fadli rahmatika nuraw wa zuhuraw wa wuduha ya arhamar rahimin 5 kali. Jadi mangga baca. Kemudian maka engkau angkatkan kedua tanganmu, maka engkau baca akan doa kutub, doa aulia, yaitu dan dinamakan pula doa ini dengan doa rijalul ghaibi. Nyen dikatakan rijalullah, ibadallah, rijalul ghaibi. Yang semuanya itu nama istilah-istilah yang dipakai kepada aulia ya. Tintuk kurung yang saleh. Lagi yang pakai nekun doa li rijalul ghaibi. Mam nya tanda pemakna tanya kau agam kada. Ya kan? Rijalul ghaibi. Padahal ahli ibadat. Rijal juga dalam kitab rijalullah. Pasukan-pasukan Allah. Dia ahli ibadat. Sebab ini hurung mesti 3 ke ibadat kan. Nyan menyolam pandangan agama, nyan mahagam ke hurungnya. Menyatanya mahagam behe wit bau semayang tan.
Manalah dekatnya magam nyebat tanya. Padahal menyebab Allah Taala kemenan urung magam, urung selera tinggi magam. Kiba makna selera tinggi? Ahli ibadat, aulia. Kiba maksud selera tinggi? Selera agaknya akhirat. Itu selera di dunia. Itu selera agak akhirat. Hanya kenyang selera tinggi, tapi mentang selera rendah, selera di dunia mentang. Untuk ku bangga udik dunia mentang selera tanya. Kan untuk kami tak bekal untuk akhirat. Hanya kekeun rijalullah, rijalul ghaibi, demikian doanya. Nyo doa. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatika wa tamtami. Mah nak buah arti ya. Wahdaniyatika wa qawwini bi quwwati satwati qudratika hatta akhruja ila fadha'i saati rahmatika wa fi wajhi. Memang nabari lama'ana barqil qurbi min athari rahmaniyatika mar'iyan bihaibatika azizan bi'inayatika mubajjalan mu'azzaman mukarraman bitakribika wa ta'zimika wa albisni minka khila'al izzi wal qabuli wa sahili manahijal wuslati wal wusuli wa tawijni bitajil karamati wal wiqari wa alif baini wa baina ahibbaika fi dari dunya wa daril qarar warzuqni min nuri ismika bi nuri ismika haibatan tangqadu ilal qulubi wal arwahi wa takhda'u ladan nufusi wal asbahi yaman zallat lahu riqabul jababirati wa khadha'at lahu a'naqul akathirati la malja'a wala manja'a minka illa ilaika wala i'anata illa bika wala ittikala illa alaika idfa anni kaidal hasidin wa dhulumatil mu'anidin warhamni tahta suradiqati arsyika ya akramal akramin ayyid zahiri fi tahsili maradhika wa nawir qalbi wa sirri li itla'i ala manahiji masa'ika ilahi kaifa asduru an babika bihaibatin minka wa qad rattani ala thiqatin minka wa kaifa tuyaisuni min ata'ika wa qad amartani bidu'aika wa ha ana muqbilun alaika multaji'un ilaika ba'id baini wa baina a'da'i kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi waqtif absarahum anni binuri qudsika wa thubuti izzatika innaka antal mu'ti bijalalin ni'ami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakab itu yang biasa dagang kiban taqabbalanya betul kiban Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala amalan yang menerima, mutaqabbala amalan yang diterima, wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban awasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al badani khazanata arzaqil abadani wa lisani khazanata qulubi ahlil iman farzuqni lataifat tauhidi wa khasaisat tamjidi innaka antallahul hamidul majid fa'alul lima yurid birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jit kita baca doa tergedi hanajit tafai jit ta'u ji selaganya kan tak kudu unyu tak baca ju je ji nan walaupun unyu hanjit nyo hana tak oh mekun pi sahabat doa hantam pernah takun hanjit tafai tak sahabat jit laganya hana mesti bubujit tafai ke dia baca doa ada laganya jit si je hana pupu nyambat ka tak uju bacut tu. Dan kata setengah ulama yang salih bahwasanya barang siapa berkehendak maksudnya sesuatu hajat, barang apa hajat, sama ada ia hajat dunia ataupun hajat akhirat, sama ada hajat menghasilkan sesuatu manfaat ataupun menolak bala, maka hendaklah engkau rupakan hajatmu itu dalam hati. Itanya karena sebuah keperluan, ya Allah ni petruk pulan
apakah urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya Allah ni pegadah mudarat bulan. Ka menang tu bak tubuh hudanya penyakit, kita rupakan, kita bayangkan. Maka engkau baca tu doa kutubi ini, doa kutub yang kagak berhalikut. Yang kedoanya gue baca. Nyo sakti doanya sakti dah kan hebat. Hayu doanya memang. Tapi yakin tu buta mulazamah lam tak baca sering. Yang kejut doanya tak terkedi tak nak baca, adakan kita sembahyang tasbih je sit. Mesti sampai je tak hafal sampai karena sampai tak baca. Nya kan mupadik ge segai ulang-ulang tak baca nya kai biju le lidah tu. Karena kebiasaan dia baca. Yang kejut tak baca, tak cok je seluruh sembahyang, tak cok juga taknya tak ju. Doa sih kamu boleh faham. Nyen insyaallah dirupakan kepada hajat getanya insyaallah ge petruk. Ge kabulkan oleh Allah. Maka engkau baca doa qutbi ini niscaya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir. Dengan tiada sebab yang zahir. Akan gepetruk oleh Allah Taala dengan cara yang hana nampak bak tapi gepede, gepelemah, gepetruk oleh Allah. Kabulkan kena pegang. Dan tiada had yang kahir yakni dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Taala. Kiba makna tiada had yang kahir? Dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Taala, dengan tiada boleh dikira-kira ia dengan ini. Wallahu alam. Ataji dengan sesuatu yang tidak dapat disangka-sangka akan gepetruk oleh Allah Taala. Nyo hayu memang doanya. Ada memang ipat lam asal doa kena sekan idfa anni kaidal hasidin. Ya Allah ni tolak daripada lun tipuan, tipu daya orang yang dengki, kezaliman orang-orang yang ingkar. Kan je hipai nak tolak untuk tolak mudarat. Ahli alam nak lakai manfaat. Lagi empat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nabi kulun alun lakai ba'dron ya Allah ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rezeki yang halal, tayyiban bagus, mutayyiban yang bagus dibaguskan, wasi'an beluah lam fit dunia wal akhirah. Halnya bak badan menansit ke menyotanyo tak tepu arti moho siyo. Allahumma ja'al badani kena apa ai? Bak badan bak lisan. Nyan bak. Nyo baru habis masalah kaifiat salat tasbih yang dua macam. Najid tapubut yang pertama, jid tapubut yang kedua, dan faedah-faedah je rupanya sangat raya luah. Nyan banyak kaji eno tapi mentang yo. Kam tulis wallahu a'lam bila faham. Kibana lain. Nya si kamu form kan masalah sembahyang tasbih. Yang kejut tak nak pubut kera terkajut aju uji karena ilmu tu. Hana payah bermusti berjamaah. Mesti kita tak pubut kera di rumah-rumah je. Senyo dalam Ramadan kajut si pulanya mesti ada hana tak apreh bermalau raya ke ramai-ramai pubut. Tak pubut juga kera dalam Ramadan ni. Apabila ada kesempatan bata pubut ju. Cara hitung yang Kiban? Cara tahitung tasbih. Cara tahitung tasbih jud tawid najaro jud. Cuman sebenarnya sing kira jud hana tawid anak jaro, sing kira han silap tu. Kake ngan hana tawid anak jaro, sebab dia lebih fokus bak baca betul kan? Ka han silap tu. Cuman takut silap itu kan tawid anak jaro biasa aja. Mawi anak jaronya aja bergerak no mata ku bergerak anak jaro hana pu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Mana nak jeut anak pupu. Ana masalah aja. Hana kira gerak yang raya. Je gerak jaronya kira gerak yang raya. Olehnya nya hana kira gerak yang raya. Cuma nak kira MN hana sit kan MN. Maknakan MN kan untuk pelalu-lalu atau pelalai-lalai. Karena ladum sebab je gerak walaupun kecil apabila maksud tanya untuk talaum punya bahasa kitab bukan talaumnya MN makna MN untuk pelalai-lalai karena hana but sapu kena itanya sejarah meno kena wen gerak hina kena meno hana bukan karena gatai nya betul semayang tu walaupun gerak yang kecil lagi tanya hana but sapu taduk kena nak kai secret cungki tanah kalau cungki habis tanah tercungki hana tinggal dengan kata cungki nya kan kelalai-lalai nya menansit hana but sapu bat tadang bata pereh bacaan duku imu maka jaro lale nyan menyomen untuk kelale batu semayang walaupun gerak yang kecil tapi lagi saknya kan untuk lale jut hanapu biasa itu si tawid jaro kan mohon silap tentu ada masalah aja dia mencuba niat puasa kan tanya tak perlu niat puasa kan dengan ini tapi dia berani
Pukul Ramadan ada pernahnya di Oh ya, maksud lafai ya. Lafai ni talafai apakah memada dengan talafainya ke ungkapan niat tanya lamati hana mada. Kecuali waktu talafainya na tergores lamati tanya mengingat ke singah pun itanya tak puasa Ramadan. Musiga dengan talafai pernah ni kanu tu. Ataji ni puasanya kan cuma mengingat kan kajut yang lagi sip syarat-syarat puasa sip mengingat tak puasanya Ramadan dan singah lam thonnya kemudian diingat tu mai tanya bumulafai kedai-kedai berkan-berkan bumulafai sang benawaitu soma gadin bumenan lafai sehingga tegedi pun tengah-tengah tak pegah haba taim le saat baru tak ni sang meklut kedai menan ni ditanya dapat yang menan ingat tak puasa singah tapi bersip ketentuan roi kan puasa nampu puasa hanjut diingat tu lun puasa sagai tengok putra hom hanjut bersip syarat puasa Ramadan tak tengok fardu lam tonyo benar lagi nyan mengingat berarti dia dah pernah ni kan ni dia ingat tu ni terus han namada karena itu lafai karena ini punya ucapan niat sunat adapun yang wajib mesti benar kasat lamati ada tergedi hana tak ucapkan bak lidah tapi diingat le hati yang kajut lagi contoh ji hati tapajuh bu tanya sawu kan hana talafai niat dan hana melafai pun late tu mengingat sagai yang bawa singah tak puasa Ramadan hai kata tapajuh bu tadi mengingat kemenang niat yang kuatnya yang kajut Ramadan ya bukan lagi buka puasa ada afdal buka cepat yang buka cepat satu hotel ya katakanlah mungkin mana-mana tempat yang menatang di Lombok di Lombok tempatnya beda-beda suhu jadi kalau nak cok yang afdalnya suhu yang pun ada suhu iji cok yang afdalnya kan wate karagu kan bukan wate karagu kan wate tengah ragu wate kayakin nyu sumlah sah belah de suhide musabah golom truk yakin tu hana afdal pulam dengan jalan ijtihad iji susurune nyan kan yakin susurune nyan jum nyan kan yakin jum adalah sebuah alat membantu tanya untuk iba kepada yakin tapi iji kan yakin baik salah-salah itanya orangnya wate susurune merupah-repah kena pastikan susurune ilmu mataurahan kadang gampong je lebih awal seminen gampong je lebih telat seminen wate kapasti ilmu mataurah sehingga katuk satu yang yakin hinan ke hanjuk pedelat li kan wate musuh surune jum kai tunjuk kajet buka puasa katuk bak wate droi oleh kagak buka pengumuman mandum-mandumnya kan menunjukkan kepada yakinnya karena kan pedoman gemandumkan bak mataurau singkira pedoman bak mataurau nya makanya wate musuh hideh tapiu hile musuh mziat kan katuk iba yakin ka mandum kabeh musuh nyan ka hibrat ate tu ya, nyampe petelat le. Nyahinan persegera je. Persegera berbuka kan persegera berbuka tak merepah-repah dengan urang musuh surune kan. Contoh awal-awal musuh begitu pun surune bum tiga je nya. Ana je. Han meyakin mezan yang kuat dalam dente kadang. Tu bukti dia kan beda. Jino kan tapakah han mungkin beda karena jino kan karena jim digital yang je keseragam. Han seragam dalam kalan jimnya. Lah apakah benar? Nyo kan? Memang hirun tu jumpa HP antara HP tanya dengan HP gak boleh tidak sama sit. Tapi kayaknya dia tulis satelit le internet ngak tiga je mandum tiga mdonya. Han saban. Nyawai tapi kayaknya benar. Padahal kita buktikan acik ujud akan beda antara jum HP sinyo dengan HP siji. Cuma lepakatnya kebuktiin kadang dak internetnya pikan hanapa si iji. Bek tangga itu kapah nyo kaya tu le internet. Padahal pas tato kerot kadang. Ya, nya benar sih. Jadi keyakin pakai bahan kabih mandum baru kada iba keyakin. Nya baik pedelat le. Berarti menyelenggarakan berbuka puasa hukum sunat. Ya. Yang diikut dengan berbuka puasa apakah dengan yang melakukan makan minum atau diikut pula nyen melakukan berbuka puasa, ngenpu berbuka puasa afdalnya pada natijawan lom. Urang berbuka puasa kabunauro kagatai punyung tu. Kamu masukkan sesuatu kan gatai punyung hang gerepak je ka kejungkai punyung ile. Nya kan kata buka puasa. Cuman hana afdal buka puasa ngan cungkai punyung. Menalah istilah je dan pegah. Afdal buka puasa dengan makan minum. Makan minumnya lem. Nah makanan-makanan yang afdal lem kurma tu. Kahana kurma sesuatu yang manis kemudian. Jadi dengan apapun boleh berbuka puasa.
yang memang dia kata puasa tanya tu mana afdal saja. Berarti menyegerakan berbuka puasa hukumnya benar. Tanya dalam perjalanan. Ya. Katruh pada buka. Sedangkan makan ataupun minum hana barang ke. Sedangkan pada buka katruh. Apakah bisa melakukan dengan cara lain berbuka sehingga dia mendapatkan fikir yang sunat menyegerakan berbuka? Untuk segera berbuka. Ini ke hana merupakan yang afdaliyah je sagai. Ke tabahah puasa katanya ke bunuh. Sungkai punya kata buka asyik puasa tu. Teman afdaliyah haji hana kan? Menyegerakan hana makna menyegera sebab atageun sunat pesegera sunat bak yang afdal lagi. Kan sunat bak atai hana afdal. Berarti ukuran menyegerakan itu berarti ukur setengah jam berbuat makanannya kan dikerasi kamu menyegerakan. Nyen kai tamang lambab uzur. Hana makanan. Kalau dia buka tayo hana makanan untuk baca sunat menyegerakan. Sedangkan baru berbuat makanan setengah jam. Ukur wadah setengah jam yang habis dikira tayo menyegerakan. Hana kira menyegera teman tagai. Itanyo hana gekeun petaki. Hana gekeun itanyo petelat-telat bak buka. Walaupun hana merupak fadilah menyegerakan lagi aturan roh tekatuk berbuka. Tapi pukul hana gekeun itanyo undur-undur berbuka hana, mengulur-ngulur waktu berbuka hana. Karena hana makanan. Bahkan berbuka dengan jima sendiri, tiba hukum berbuka dengan jima. Nak tahu nak tinggal long nak beda memang. Nak pendapat ulama yang pegah kena kafarah, nak pendapat ulama nak kena kafarah karena memang katuk watai berbuka. Yang hanjut perlu puasa tengah watai di siang hari. Kan watai ka malam, menyo kailuk mata urau ka malam. Nyo menyo hana salah, bu menyo hana salah. Kadang tu sebab kedua tu padahalnya kalau tak kalau tak keun. Menyo menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i kena kafarah. 3 mazhab yang lain hana. Aleh sebalik. Ya benar. Pokoknya yang menyatakan bahawa kena yang pegah hana. Karena apa kan? Karena memang katuk watai berbukanya hana lagi kira berpuasa, hana lagi kiranya hari siang Ramadan. Sehingga perlu puasa getanyo dengan apapun di saat kailuk mata uro nyan hana gekeun getanyo tak perlu puasa getanyo tengah tak puasa lagi uro hana kemenan. Nampak dalam puasa hukum kena kafarah yang berjima dalam puasa. Ya. Apabila dimulai dan seluruhnya nampak kan? Ya. Apabila mesti dibatalkan yang lain nilai. Gebatalkan dengan makan minum oleh umpamaji. Apakah kena kafarah dengan sebab berjima? Teman berarti karena cara. Berarti punya perlu jima dalam Ramadan kah kita JII le dua ni. Untuk menghindari kena kafarah. Tapi perlu diingat, JII-nya sama dosa lagi jima dalam Ramadan. Cuma hana kafarah saja. Hana kafarah dosa aja yang ke lagi ji. Tabak ji tujuan ji maqasid ji. Tujuan utama ji. Temannya langkah sagai untuk menghindari ganjaran sagai. Tahu dosa yang ke ipai. Cuma hana gelak kafarah dalam dunia. Hana puasa 60 hurau. Kakak laki tengah di akhirat karena sengaja perlah kan? Lanjut. Hatam Yohan habis dah bergambar seolah-olah tentang kaji dah sama lagi je dah usah haji. Nyan keban. Nyang. Yang ke ilmu hikmahnya ilmu rahasia yang dijuk oleh Allah Ta'ala yang kadang-kadang hak tak faham ditanya ngenata yang zahir yang disampaikan. Nya lagi nya ilmu rahasianya rahasia-rahasia yang dijuk oleh Tuhan. Sehingga tanya kita akan merempak sabah ilmu kena mufhum ke yang lain, mufhum ke yang lain kena yang gekeun salah satu bentuk hikmah daripada ilmu. Faedah ilmu karena tak pahami satu macam ilmu mesti. Oh nyo muno. Kanya kedempu nya tak kele ba ilmu akhirat akan ju. Ilmu dunia mesti. Ilmu dunia bak pegat pu mesti tak pegat sabah bangunan. Rupanya belagainya bentuk meno je hidang ji. Punya lagainya jadi merumpak la itulah hikmah daripada ilmu yang kana ta miliki danyo. Jadi ilmu akhirat juga demikian. Faedah daripada zikir-zikir juga lagainya. Hanya kan hikmah rahasia tak kena ju. Mangat tak kitanya rahasia-rahasia yang berempak lain dalam beramal, dalam tamita ilmu, nyukunyo kan hikmah daripada ilmu itu sendiri. Rahasia-rahasia ji. Walaupun ini kan beda asik kan? Rahasia pina ke rahasia, hikmah pisan sama form je hikmah lain. Lagi merempak hikmah daripada diam.
tidak pernah berbicara selama 40 hari agai urung kalut. Nyam kan merempak hikmah draw aja. Yang kenyang merempak rahasia daripada im tersebut. Yang kejut hikmahnya apa? Na yang gepu makna lain-lain si gepu makna. Na yang makna jid apa makna rahasia lagi katanya. Jid si apa makna itanya beramal dengan ilmu. Yang kejut longkasi lain. Nah, teman yang ditanya saknyo nyan adalah menyoke makna jih rahasia daripada ilmu, rahasia daripada amal, yang rahasianya kan tarempak ngan ipegah dan tadinga. Merempak ngelain, ngam lazamah akan merempak. Faedah-faedah ilmu lah dah kan, faedah-faedah amal. Kibanka ya. Apakah anda buat mana Nabi dah dia kanjit si lebih mbak aulia lah kan? Lebih mbak aulianya persihkan. Lagi tanya tanya begah pangkat Nabi Musa nya perbandingan madele dengan Nabi Khidir. Nya lebih Nabi Musa seorang rasul. Bahkan Nabi Musa yang bernobat Nabi Khidir leh. Ya kan? Seolah-olah kalaganya. Jadi kena pelemah syariat oleh Allah Taala laganya deh lam guna puduh kekuasaan yang beda dengan tang yang juk ka aulia. Ganya beda anggap itanya uranyo kan nyo ka lebih pangkat aulia sangan nabi. Hana tadi dengan nabi gepa yang dengar tergepa kan tapi aulia kan. Waliullah ka gepa ka gelipat bumo gebegah tapi nabi hana tadi dengan nabi dan rasul. Hanya kan hana tadi dengan gepa mukjizat lain kandung bak urunyan. Jadi kan berarti di saatnya hana bak nabi bak rasul hana de kan berarti hana pokoknya cuma hana gejuk benar oleh Allah Taala karena lebih condong para nabi dan rasulnya adalah jalan syariat. Hinan na makna alam yang tersembunyi untuk menampakkan keagungan Tuhan. Nyalakan kan hana hebat urunya tetap hebat. Hanya ibadah sebagai urunya. Yang kerja beta anggap tanya orangnya pangkat aulia lebih tinggi daripada ulama. Hana lebih tinggi ulama. Ini pangkat aulia igotnya sagai igotnya beramal untuk gedraw igotnya na ilmu and ukuran fardhuin beramal berempat faedah-faedah daripada amal. Di ulamanya kerana si ulamanya gebimbing umatnya lebih igotnya persih lagi pangkat nabi dengan rasul. Lebih rasul yang mana si ulama dengan aulia kan hana hebat ulama. Tak anggap itu pu ulamanya mekeramat getan. Ubena urang du murid gotnya be keramat ai mah ada sagai keramat gotnya hana gebede. Ya menalah kira-kira anda nak begah. Menanlah tamsilan jih. Nanti dengar nabi lagi jih yang tadi dengar bak aulia jih lebih condong ke syariat dah kena ju. Karena goknya urang yang tata umat manusia udip dalam kalangan manusia. Beda lagi para wali aulia. Kibanka menyuka kaji wallahu a'lam bissawab.